Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Muhaya Hanif dengan NIM 200533036. Saya akan menjelaskan materi tentang penerapan aljabar matrik dalam ekonomi. Yang pertama, penyelesaian sistem persamaan linear, aturan Kramer. 1. Aturan Kramer untuk SPLDF. Diberikan suatu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF berikut. A11X ditambah A12Y sama dengan C1. A21X ditambah A22Y sama dengan C2. Determinan matrik koefisien dari SPLDF di atas adalah A11, A12, A21, A22. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDF tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11 C1, A21 C2. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDF tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11 C1, A21 C2. Penyelesaian atau solusi dari SPLDF di atas adalah pasangan berurut X, Y dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D. Yang kedua, aturan Kramer untuk SPLTF. Diberikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel SPLTF berikut. A11X tambah A12Y tambah A13Z sama dengan C1. A21X tambah A22Y tambah A23Z sama dengan C2. A31X tambah A32Y tambah A33Z sama dengan C3. Determinan matrik koefisien dari SPLTF di atas adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLTF tersebut, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, A13, C2, A22, A23, C3, A32, A33. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLTF tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11, C1, A13, C2, A22, A23, C3, C32, A33. Jika entry kolom ketiga diganti menjadi konstanta SPLTF tersebut, maka diperoleh DZ sama dengan A11, A12, C1, A21, A22, C2, A31, A32, C3. Penyelesaian atau solusi SPLTF di atas adalah pasangan berurut X, Y, Z. Dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, Z sama dengan DZ per D. Teorema aturan Kramer. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem persamaan linear dengan N persamaan dan N variabel dengan syarat det A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki penyelesaian tunggal, yaitu X1 sama dengan det A1 per det A, X2 det A2 per det A. Dengan menyatakan matrik yang diperoleh A dengan menggantikan entry-entry kolom ke J dengan entry-entry pada matrik konstanta seperti yang ada dalam gambar. Contoh soal. Selesaikan sistem persamaan 2x min 3y sama dengan min 13 dan x tambah y sama dengan 4 dengan menggunakan aturan Kramer. Pembahasan. Diberikan SPLDF 2x min 3y sama dengan min 13, x tambah 2y sama dengan 4. Bila dinyatakan dalam bentuk matrik, diperoleh seperti yang ada dalam gambar. Determinan matrik koefisien beserta dx dan dy dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 2 min 3, 1, 2 sama dengan 2 dikali 2
min 3 dikali 1. 4 tambah 3 sama dengan 7. 2 kali 4 min 13 kali 1 sama dengan 8 tambah 13 sama dengan 21. Sama dengan min 13 kali 2 min 13 kali 4. Min 26 tambah 12 sama dengan min 14. DY sama dengan 2 min 13, 1, 4. Sama dengan 2 kali 4, min 13 kali 1, sama dengan 8 tambah 13 sama dengan 21. Berdasarkan aturan Kramer, penyelesaian SPLDF di atas adalah X sama dengan dx per d sama dengan min 14 per 7 sama dengan min 2. Y sama dengan dy per d sama dengan 21 per 7 sama dengan 3. Selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear aturan inverse matrix. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear aturan inverse matrix. Inverse matrix dapat digunakan untuk mempermudah dalam menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk menentukan penyelesaian SPLDF dengan inverse matrix, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLDF menjadi bentuk matrix. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan P, yaitu persamaan 1. CX tambah DY sama dengan Q, itu persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 di atas dapat kita susun ke dalam bentuk matriks seperti di bawah ini, AX sama dengan B. Matriks A memuat koefisien-koefisien kedua persamaan matriks X, memuat variabel X dan Y, sedangkan matriks B memuat konstanta kedua persamaan linear. Dengan demikian, bentuk matriks AX sama dengan B adalah persamaan berikut: AB, CD, XY sama dengan PQ. Tujuan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel adalah untuk menentukan nilai X dan nilai Y yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse seperti berikut: AX sama dengan B, X sama dengan A-1B. A-1 merupakan inverse matriks A dengan menggunakan rumus inverse matriks di atas. Maka bentuk matriks adalah sebagai berikut: XY sama dengan 1 per AD min BC. Matriks D min B CA kali PQ. Rumus inilah yang digunakan untuk menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear 2 variabel. Contoh soal. Dengan menggunakan metode inverse matrix, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut ini. 2x min 3y sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 5. Pertama, kita ubah SPLDF di atas menjadi bentuk matriks AX sama dengan B seperti yang ada dalam gambar. Kedua, kita ubah matriks AX sama dengan B menjadi bentuk inverse seperti yang ada dalam gambar. Ketiga, selesaikan persamaan matriks di sana seperti yang ada dalam gambar. Jadi, kita peroleh nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah HP sama dengan 3,1. Saya Miftahul Ramadhani Amiska, NIM 20053043, akan menjelaskan materi tentang analisis masukan keluar dan penerapan dalam ekonomi analisis I/O. Analisis masukan keluar. Simbol-simbol dalam matematika ekonomi dan bisnis sesuai dengan variabel ekonominya. Misalnya, harga sama dengan P atau price,
biaya sama dengan C atau cost, kuantitas sama dengan Q atau quantity, tabungan sama dengan S atau saving, dan lain sebagainya. Matriks merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluar atau input-output analisis, yang telah diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1936. Analisis masukan keluar merupakan suatu model matematika untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Analisis masukan keluar bertolak dari anggapan bahwa suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Masing-masing sektor menggunakan keluaran dari sektor lain sebagai masukan bagi keluaran yang akan dihasilkannya. Kemudian, keluaran yang dihasilkan merupakan masukan pula bagi sektor lain. Langkah awal dalam analisis masukan keluar adalah menyusun suatu tabel yang dinamakan matriks transaksi atau matriks masukan keluaran. Dari tabel matriks transaksi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Nilai setiap unsur dalam matriks transaksi akan menghasilkan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Jika semua koefisien teknologi yang ada dihitung dan hasil-hasilnya disajikan di dalam satu matriks, maka diperolehlah sebuah matriks teknologi. Jika ditulis secara ringkas dengan notasi matriks, hasil dari matriks transaksi adalah U dan X masing-masing adalah vektor kolom permintaan akhir dan vektor kolom secara keluaran total. I adalah matriks satuan sedangkan A adalah matriks teknologi yang dibentuk berdasarkan matriks transaksi. Jika matriks I dikurang A non-singular, yakni jika maka ia akan mempunyai balikan. Dalam hal ini, U sama dengan I dikurang A dikali X dapat ditulis menjadi ini. Berarti, bahwa jika matriks A dan vektor U diketahui, maka vektor X dapat dicari secara langsung menurut kaidah perkalian matriks. Dengan kata lain, jika masing-masing koefisien masukan antar sektor dan permintaan akhir untuk setiap sektor diketahui datanya, maka dapatlah dihitung keluaran total dari tiap matriks tersebut. Lebih lanjut, dengan dapat dihitungnya keluaran total sektoral akan dapat pula dihitung keluaran total nasional. Penerapan dalam ekonomi, analisis I/O. Analisis input-output mencakup beberapa perhitungan dalam menganalisis satu sektor, yaitu 1. Matriks pengganda. Dampak pengganda adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian nasional. Untuk menghitung matriks pengganda dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. A. Menghitung matriks koefisien input matriks A. Untuk matriks A dapat dihitung dengan rumus seperti pada digambar, di mana AIJ sama dengan koefisien input sektor KI oleh sektor KJ, XIJ sama dengan penggunaan input sektor KI oleh sektor KJ, XJ sama dengan output sektor KJ. B. Menghitung matriks I dikurang A. Mengurangkan suatu matriks identitas, yaitu matriks dengan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. C. Menghitung matriks pengganda dan total. Matriks pengganda dihitung dengan cara menginverse matriks yang diperoleh pada tahap 2 di atas. B sama dengan I dikurang A dikali min 1. 2. Indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai X sama dengan I dikurang A dikali min 1 kali F, di mana X adalah vektor kolom dari output, F adalah vektor kolom dari permintaan akhir.
Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi dapat dirumuskan sebagai RJ sama dengan B1J ditambah B2J sampai BNJ sama dengan sigma I BIJ. Jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya, dengan membagi jumlah dampak tersebut, dengan banyaknya sektor dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir. Namun demikian, karena sifat permintaan akhir masing-masing sektor saling berbeda, maka baik jumlah maupun rata-rata dampak tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai ukuran perbandingan dampak pada setiap sektor. Oleh karenanya, ukuran tersebut perlu dinormalkan dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dinormalkan ini dinamakan dengan indeks daya penyebaran atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang dapat dirumuskan seperti pada digambar, di mana AJ sama dengan I. Daya penyebaran sektor J sama dengan rata-rata yang daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ besar dari 1. Daya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ kecil dari 1. Daya penyebaran sektor J di bawah rata-rata penyebaran seluruh sektor ekonomi. Dari persamaan tadi, juga dapat dilihat jumlah dampak output suatu sektor sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor, yang dapat dirumuskan sebagai SJ sama dengan sigma J BIJ. Nilai SJ disebut dengan jumlah derajat kepeka-an, merupakan ukuran melihat keterkaitan ke depan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Dengan pola pikir yang sama seperti ketika menghitung indeks daya penyebaran, kita juga bisa menghitung indeks derajat kepeka-an dengan rumus seperti pada digambar, di mana beta I sama dengan 1 derajat kepeka-an sektor J sama dengan rata-rata derajat kepeka-an seluruh sektor ekonomi. BIJ besar dari 1 derajat kepeka-an sektor J di atas rata-rata derajat kepeka-an seluruh sektor ekonomi. BI kecil dari 1 derajat kepeka-an sektor J di bawah rata derajat kepeka-an seluruh sektor ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.